Dan pemirsa, untuk membahas seperti apa prediksi dan harapan dari para pihak terkait putusan MK yang rencananya akan dibacakan pada Senin 22 April mendatang, sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Tim Hukum Anies Mohaimin, Zuhad Aji Firmantoro, kemudian ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, serta juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Kita akan langsung sapa ketiganya. Selamat pagi Mas Aji, selamat pagi Pak Sylvester, selamat pagi Bang Ciko. Selamat pagi Mas Dimas. Selamat pagi. Pagi semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin saya pertama mau ke Mas Aji terlebih dahulu. Senin besok, waktunya udah tinggal lusa. Kita akan sama-sama mendengarkan nanti putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau dari tim hukum Amin sendiri, apa yang jadi prediksinya? Apakah permohonan pemohon ini nantinya akan diterima atau ditolak? Ya, terima kasih. Prediksi kami tentu kami optimis permohonan kami akan diterima sebab secara argumentasi hukum kita sudah menyampaikan secara terang benderang. Menurut kami apa yang kami dalilkan di dalam permohonan dan sudah disampaikan di dalam proses persidangan itu sudah sesuai baik dari sisi norma, jurisprudensi, kebiasaan dan juga insya Allah sesuai dengan kebiasaan para hakim kita yang hari ini sangat independen dan menurut kami hakim kita hari ini sangat berani gitu dan tidak normatif, sehingga melihat dari beberapa sisi tersebut kami berkesimpulan meyakini betul bahwa permohonan kami akan diterima atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berarti mengharapkan juga ada pemilu ulang benar-benar bisa terjadi begitu Mas Aji ya? Pemungutan suara ulang, betul. Baik, saya ke Bang Ciko. Bang Ciko senada sebagai pemohon dengan Mas Aji bahwa nantinya juga akan diterima permohonannya? Kira-kira begitu, karena tentunya satu memang kami yang namanya sedang bertarung dan meyakini apa yang menjadi dasar dari apa yang kami perjuangkan ini, tentu harus yakin dalam perjuangan ini dan kami melihat sejak dari awal proses, semua proses ini berjalan dengan lancar dan terbalik dengan apa yang disampaikan tim hukum 02 tadi dalam rekaman video, bahwa kita melihat Mahkamah Konstitusi menerima semua apa yang kita ajukan gitu. Dalam perjalanannya artinya mereka melihat memang there is a case gitu, ada kasus di sini dan mudah-mudahan memang dalam akhirnya nanti permohonan kita semua akan diterima. Tentu kenapa juga kami memiliki keyakinan itu, satu kami meyakini integritas dari para hakim. Kami meyakini para hakim ini juga punya satu misi, yaitu untuk menyelamatkan marwah dari Mahkamah Konstitusi yang akhir-akhir ini tentunya kita ketahui tidak lagi begitu menjadi mahkamah yang dipercaya oleh masyarakat terkait dengan putusan MK 90, putusan MK dan bahkan dicopotnya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman kemarin. Ini yang saya rasa menjadi pertimbangan bahwa kami meyakini dan punya optimisme bahwa hakim-hakim akan bertindak begitu independen dalam memutus perkara ini. Kami juga mengapresiasi dengan diterimanya 14 walaupun dari sekian banyak amikus curiae yang diajukan oleh kelompok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan warga negara termasuk Ibu Megawati Soekarno Putri, dan mudah-mudahan itu juga akan menjadi pertimbangan dan tentunya ini adalah menjadi diskresi bagi para hakim. Berarti juga senada ya, berharap ini nantinya hakim bisa menerima begitu. Kalau Pak Sylvester dari tim hukum 02, apakah masih tetap meyakini bahwa nantinya permohonan pemohon ini justru akan ditolak atau sebaliknya? Ya, terima kasih Mas Jason. Kami meyakini bahwa permohonan ini, permohonan sengketa dari 01 dan 03 akan ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun pertimbangan kami bahwa selama proses persidangan, fakta-fakta hukum, baik itu saksi, saksi ahli, dan juga bukti-bukti yang diajukan itu sangat lemah dan tidak bisa membawa sesuatu yang untuk memenangkan gugatan dari 01 dan 03. Jadi bagi kami dari awal pembentukan tim kampanye nasional, kami yakin kami menang. Hasil survei, semua lembaga survei menyatakan bahwa Prabowo Gibran teratas. Hasil belusukan di lapangan, antusiasme masyarakat
terhadap Prabowo Gibran begitu tinggi dibanding 01 dan 03, kami yakin kami menang dan akhirnya terbukti. Dan kali ini pun di Mahkamah Konstitusi kami yakin hakim Mahkamah Konstitusi akan memberikan keadilan dan juga akan menjaga marwah bukan hanya MK ya, tapi juga pemilu 2020 Pilpres 2024 yang berjalan begitu damai, begitu jurdil, dan kita harus menghargai kerja keras semua dari KPPS, saksi dari 01, 02, 03 yang begitu berjuang ya, terus pemerintah, TNI, Polri, DKPP, Bawaslu, KPU yang benar-benar mau agar pemilu ini berjalan dengan baik. Dan kami pun dari 02, karena kami dari awal meyakini kami menang, kami tidak mau melakukan kecurangan dan kami tidak membentuk tim kecurangan sama sekali di TKN karena pembentukan pun mulai awal kami mulai kampanye baru dibentuk di situ. Jadi memang tidak ada persiapan kami untuk melakukan kecurangan. Jadi untuk apa kami melakukan kecurangan seperti yang dituduhkan selama ini? Jadi menurut kami, kalau kami melakukan kecurangan, kami akan melakukan dosa yang besar untuk bangsa ini dan juga memberikan legacy yang tidak baik buat anak cucu kita. Jadi kembali lagi, kami yakin bahwa hasil putusan Mahkamah Konstitusi akan berulang seperti tahun 2019. Menolak seluruh gugatan dari 01 dan 03. Baik, masing-masing masih berkeyakinan dengan standing positionnya sejak awal. Tapi nanti saya akan minta pendapat dari Mas Aji dan juga Bang Ciko. Kalau tadi dikatakan Pak Sylvester bahwa tidak ada bukti yang cukup membantahkan bahwa adanya indikasi kecurangan. Apakah selama ini berarti bukti-buktinya belum cukup jitu untuk mematahkan dari permohonan-permohonan yang disampaikan? Kita akan bahas Mas Aji, Pak Sylvester dan juga Bang Ciko usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.